Baik, pada sesi pertama ini terlebih dahulu kita akan belajar mengenai bagaimana cara membuat akun lembaga atau mendaftar akun lembaga. Jadi, yang pertama adalah kita klik di Google yaitu ujian daftar, kemudian kita pilih link yang paling atas. Jadi seperti inilah tampilan di layar desktop kita. Jadi di sini kita akan diarahkan apakah kita merupakan sebuah lembaga atau merupakan sebuah peserta ujian. Nah, di sini saya akan berperan sebagai sebuah lembaga yang akan mengadakan sebuah ujian. Nah, setelah mengklik saya dari lembaga, maka seperti inilah tampilan di fitur ini. Jadi di sini kita akan diarahkan untuk melengkapi semua kebutuhan dan semua identitas kita, termasuk nama lembaga, alamat lembaga, kabupaten, jenis lembaga, dan lain sebagainya. Nah, setelah semua data telah kita isi, selanjutnya kita klik ikon kirim untuk menyimpan data yang telah kita isi. Nah, selain itu di sini kita juga diarahkan untuk mengisi alamat email dan nomor WhatsApp, di mana kedua hal tersebut berfungsi agar sistem dapat mengirimkan ID dan password kita, sehingga kita tidak perlu khawatir jika kita lupa akan password dan ID kita tersebut. Baik, pada sesi kedua ini kita akan belajar mengenai cara login di e-ujian. Jadi terlebih dahulu kita klik di Google yaitu e-ujian login, kemudian kita pilih link yang teratas. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, selanjutnya kita masukkan username kita dan password kita. Kemudian klik login. Setelah login, seperti inilah gambaran di dashboard aplikasi eujian.com. Di sini sudah terdapat jumlah paket soal, jumlah peserta ujian, jumlah sesi ujian, dan juga sisa poin. Jadi, aturan pada sistem penggunaan ujian ini adalah satu siswa sama dengan 1 poin. Jadi, jika poinnya sudah habis, kita harus membeli poin lagi. Jadi tahap pertama pada saat kita ingin mengadakan sebuah ujian, jadi kita perlu menambahkan paket soal terlebih dahulu dengan memilih menu ujian online, kemudian paket soal. Nah, jadi seperti inilah tampilan di fitur paket soal, yang dimana di sini saya sudah membuat 2 paket soal, yaitu tugas mid dan ujian akhir semester 2. Namun jika kita ingin menambahkan paket soal yang terbaru, kita bisa memilih ikon tambah baru di pojok kanan atas. Setelah mengklik ikon tambah baru, seperti inilah tampilan di menu paket soal. Nah, di sini kita akan diarahkan untuk melengkapi semua data yang diperlukan, termasuk nama paket soal, kelas yang akan melaksanakan ujian, kemudian materi pelajaran yang akan kita masukkan. Nah, selain itu, di sini kita juga bisa mengatur fitur-fitur yang lain seperti apakah kita ingin mengacak soal, apakah kita ingin mengacak jawaban, dan memberikan skala nilai pada soal, dan memberikan skor bila tidak menjawab, dan masih banyak fitur-fitur yang lainnya yang bisa kita manfaatkan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, salah satu keunggulan dari aplikasi eujian.com ini adalah kita juga bisa menambahkan sebuah lampiran berupa audio di dalam soal kita. Nah, setelah semua fitur telah kita sesuaikan dengan keinginan kita, selanjutnya kita simpan data yang telah kita buat. Baik, setelah kita mengunggah atau membuat paket soal, selanjutnya kita
mengunggah data peserta yang akan ujian. Jadi kita pilih fitur manajemen dan kita pilih data peserta. Nah, seperti inilah tampilan untuk fitur data pesertanya. Jadi seperti yang teman-teman lihat bahwa di sini sudah ada data peserta yang sebelumnya saya sudah buat dan terdiri dari 10 orang dan terdiri dari 2 kelompok, yaitu kelompok MIPA 1 dan kelompok MIPA 2. Nah, namun jika kita ingin menambahkan data peserta terbaru, kita bisa memilih fitur tambah baru. Namun jika kita ingin menghapus data-data ini yang sebelumnya sudah kita buat, kita bisa memilih hapus semua peserta. Kemudian di sini saya akan mengajarkan bagaimana jika kita ingin menambahkan sebuah peserta yang baru. Nah, jadi seperti inilah tampilannya. Jadi di sini tuh kita dihadapkan dengan dua pilihan. Apakah kita ingin menginput data peserta secara manual atau dengan kata lain satu persatu, dan apakah kita ingin menginput data peserta dengan cukup satu kali saja. Nah, maksudnya di sini adalah kita cukup menggunakan kita cukup memasukkan file yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi syaratnya adalah di sini sudah ada petunjuknya bahwa syaratnya adalah file tersebut harus berisi 4 kolom yang terdiri dari nomor peserta, nama peserta, kelompok, dan email. Nah, nomor peserta di sini itu yang kita masukkan tidak boleh ada yang sama pada setiap peserta. Jadi di sini kita bisa menggunakan NIM dari peserta itu sendiri. Kemudian nama peserta harus jelas dan kelompoknya juga harus jelas. Misalkan si A, peserta A merupakan kelompok MIPA 1, si B merupakan kelompok MIPA 2 dan seterusnya. Kemudian email di sini bersifat opsional yang artinya jika diisi maka kode akses peserta tersebut akan dikirimkan ke email tersebut. Namun jika tidak, kita bisa melihat atau mencetak daftar kode akses di menu data peserta. Nah, kemudian proses import peserta menggunakan Excel, bukan Word. Dan itu akan tidak berlangsung seketika. Nah, setelah kita selesai mengupload, maka kita menunggu proses import yang akan berjalan secara otomatis. Kemudian kita klik simpan. Jadi, jika kita sudah menyimpan, maka seperti inilah tampilan yang sudah kita buat. Oke, setelah kita menginput data peserta dan membuat paket soal, selanjutnya adalah kita membuat waktu sesi ujian. Jadi kita pilih fitur ujian online, kemudian kita pilih sesi pelaksanaan. Nah, jadi seperti inilah tampilan di fitur sesi pelaksanaannya. Selanjutnya, jika kita ingin membuat sesi pelaksanaan ujian yang baru, kita bisa mengklik fitur tambah baru di pojok kanan atas. Jadi terlebih dahulu kita akan diarahkan untuk memilih paket soal yang telah kita buat sebelumnya, bahwa paket soal mana yang akan kita masukkan ke dalam ujian yang akan kita buat. Jadi di sini saya akan memilih paket soal ujian akhir semester 2. Nah, setelah memilih paket soal, selanjutnya kita akan diarahkan untuk mengisi semua fitur-fitur yang sesuai dengan kebutuhan kita, yang seperti keterangan sesi, kelompok peserta yang akan melaksanakan ujian, waktu pelaksanaan ujian, lama pengerjaan soal, apakah waktunya itu fleksibel, artinya serentak atau tidak, batas waktu pengerjaan berapa lama yang akan diberikan, hentikan timer ketika jaringan terputus, apakah kita ingin memberikan token ujian pada saat
siswa login atau tidak. Nah, di sini masih banyak fitur-fitur yang lainnya yang bisa kita manfaatkan yang sesuai dengan kebutuhan kita tentunya. Nah, salah satu keunggulan dari aplikasi eujian.com ini yaitu di sini kita bisa melakukan grouping soal. Nah, yang dimana arti dari grouping soal itu kita memasukkan jumlah soal sebanyak 100 soal, tetapi kita bisa mengaturnya hanya ada 50 yang akan tampil di desktop peserta ujian. Nah, setelah semua fitur-fitur sudah kita masukkan sesuai dengan kebutuhan kita, selanjutnya kita menyimpan data yang telah kita atur, dan seperti inilah tampilannya pada saat kita berhasil membuat sesi pelaksanaan ujian. Nah, setelah sesi pelaksanaan ujian telah kita buat, selanjutnya kita juga bisa memantau langsung siswa pada saat siswa tersebut telah mengerjakan ujian. Jadi kita bisa pilih ikon pilih pada sesi yang kita inginkan dan pilih manajemen sesi, dan tampilannya akan menjadi seperti ini, seperti di layar kaca Anda, dan akan terlihat jelas bahwa belum ada siswa yang login. Sedangkan pada tampilan ini terlihat bahwa sudah ada satu siswa yang login. Jadi di handphone saya login dengan menggunakan akun atas nama Indotuo. Nah, di sini di layar desktop pengawas terlihat sangat jelas bahwa Indotuo login menggunakan HP Vivo Y91 dengan menggunakan aplikasi Chrome. Nah, selain itu juga berisi mengenai informasi-informasi lainnya seperti Indotuo telah mengerjakan soal sebesar 4% dan mulai mengerjakan ujian pada pukul 11:30 lewat, yaitu 23:34 menit, dan sisa waktu pengerjaannya sisa 43 menit. Jadi di handphone saya akan coba untuk membuka aplikasi lain selain dari Chrome, dan tampilannya terlihat jelas seperti ini di kamera pengawas bahwa siswa tersebut membuka aplikasi lain selain dari aplikasi eujian.com, sehingga bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh siswa dapat tercatat langsung oleh sistem, sehingga aplikasi ini sangat recommended untuk melihat kecurangan dari siswa tersebut. Dengan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh peserta ujian, di sini di kamera pengawas kita diberikan pilihan untuk tetap mengizinkan peserta mengikuti ujian, memberhentikan peserta ujian, menambah waktu peserta ujian, apakah kita ingin menelpon peserta ujian, mengirimkan pesan, dan berbagai fitur-fitur yang lainnya. Nah, jadi seperti itulah tutorial bagaimana cara menggunakan multimedia eujian.com. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.